Selamat datang kembali di channel tentang film. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sampai saat ini masih setia menonton dan berlangganan pada channel ini. Semoga channel ini bisa sedikit memberikan tontonan dan hiburan yang menarik kepada teman-teman semua. Untuk itu jangan sungkan untuk mengklik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jika bagi teman-teman video alur cerita ini menarik, kiranya juga dapat membantu untuk men-share video alur cerita ini kepada keluarga, saudara, sahabat, atau orang-orang yang mungkin juga menyukai alur cerita film atau serial tentang vampir. Bantu admin untuk mencapai 1000 subscriber pertama. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah dari series The Vampire Diaries yang mana pada saat ini kita sudah masuk pada episode yang ke-10 season ketiga. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Episode ke-10 season ketiga dibuka dengan menampilkan Bunny yang terlihat mendatangi tempat di mana ia selalu berkomunikasi dengan para roh. Saat memasuki ruang paling sakral, Bunny terlihat heran dengan banyaknya peti mati yang berada di tempat tersebut. Saat ia membuka satu dari peti tersebut, Bunny dikejutkan dengan tubuh Klaus yang terbaring kaku dan di tangannya tergenggam kalung yang sangat kita kenali. Saat Bunny ingin mengambil kalung tersebut, ia kembali dikejutkan dengan sesuatu dan lalu ia pun terbangun. Rupanya ia hanya bermimpi. Beralih pada Elena yang nampak sedang berolahraga. Di tengah pemukiman yang sepi, Elena menyadari bahwa seseorang sedang mengikuti dirinya. Ia kemudian berlari sekencang mungkin dan berusaha untuk menjauh. Lelaki tersebut nampak mengikuti Elena. Dalam kondisi yang sepi, tentu Elena begitu sangat ketakutan. Saat ia merasa telah aman dari kejaran lelaki tersebut, Elena justru malah menabrak lelaki yang mengejarnya. Beruntung rupanya lelaki tersebut sama sekali tidak memiliki niat jahat pada Elena. Di Mystic Grill, Elena lalu menceritakan pada Bunny betapa ia begitu sangat ketakutan sepanjang waktu. Bunny tentu memaklumi apa yang menimpa Elena. Itu jelas berkaitan dengan fakta bahwa Klaus masih berkeliaran dan pasti akan terus mengejar Elena. Meski Klaus nampak belum bertindak, namun terornya terus menghantui mereka. Bunny yang juga merasakan hal yang sama seperti Elena juga menceritakan tentang dirinya yang terus-menerus memimpikan Klaus yang berada dalam peti mati. Terkait mimpi tersebut, Elena merasa bisa saja mimpi itu adalah bukan mimpi biasa, melainkan mimpi yang sengaja dititipkan pada Bunny yang tentunya menyeratkan sesuatu. Mendengar itu, Bunny tak ambil pusing. Ia masih merasa bahwa mimpi itu hanya sekedar bawaan stres dan trauma akibat beberapa hal yang mereka alami. Di sisi lain, Mystic Grill terlihat Damon bersama Alaric dalam satu meja. Damon mengajak Alaric untuk menikmati minumannya. Namun rupanya kehadiran Alaric di tempat itu bukan karena ingin menghabiskan waktu bersama Damon, melainkan mencari Jeremy yang tak pernah lagi ia lihat. Seorang pelayan lalu menyapa Alaric sembari memberitahu bahwa Jeremy sudah tak lagi bekerja sebab minggu lalu ia sudah dipecat. Scene kemudian berpindah pada Jeremy yang nampak sedang bersama Tyler. Terlihat Jeremy yang sedang berlatih menggunakan crossbow. Keduanya menghabiskan waktu karena sama-sama sedang merasa kacau karena wanita. Tyler yang membuat Caroline marah pada dirinya, sementara Jeremy yang nampaknya telah dicampakkan oleh Bunny. Di Mystic Grill, Damon telah memberitahu Elena tentang dipecatnya Jeremy. Elena lalu mencoba untuk menghubunginya namun tak kunjung mendapatkan jawaban. Elena lalu mengalihkan pembicaraannya pada Damon yang nampak sedikit gelisah. Jelas Damon dalam kondisi yang kurang baik. Beberapa saat kemudian keduanya dikejutkan dengan kehadiran Klaus di tempat tersebut. Entah apa yang menjadi tujuan dari Klaus, namun ia beralasan bahwa kehadirannya hanya ingin menikmati minuman bersama para bawahannya. Klaus lalu memperkenalkan seorang bawahannya bernama Tony. Dia adalah lelaki yang pernah Elena jumpai saat Elena sedang berolahraga. Tak diragukan lagi kembalinya Klaus bukan hanya sekedar ingin mampir, namun lebih daripada itu, dari pengakuannya ia begitu menikmati hidup di Mystic Falls. Untuk itu ia akan tinggal sembari terus memperluas kekuasaannya. Di Mystic Falls ia ingin terus memperjelas superioritasnya dari makhluk supernatural lainnya. Ditambah lagi kehadiran Klaus juga karena ingin menemui Stephen yang sayangnya baik Elena maupun Damon sama-sama tak mengetahui keberadaan Stephen. Klaus juga menceritakan tentang Stephen yang telah mencuri sesuatu darinya, dan pastinya karena hal tersebut Stephen telah menabuh genderang perang pada dirinya. Scene kemudian berpindah pada Bunny yang nampak berjalan di tengah hutan menuju tempat di mana ia selalu berkomunikasi dengan roh para penyihir. Tentunya itu ia lakukan karena ucapan dari Elena yang membuatnya penasaran. Dan tatkala Bunny memasuki tempat sakralnya, ia sama sekali tak melihat apa-apa di tempat tersebut. Justru Bunny malah dikejutkan dengan kehadiran Stephen di tempat itu. Bunny mengira Stephen tengah mengikutinya, namun Stephen lah yang sedang menunggu Bunny di tempat tersebut. Stephen lalu memberitahu apa yang ia inginkan dan juga mengenai peti mati milik keluarga Klaus yang saat ini berada dalam genggamannya. Ia meminta Bunny untuk membantunya menyembunyikan mereka, sebab Stephen yakin keluarga Klaus adalah kelemahan Klaus dan Stephen akan menggunakan itu untuk melawan Klaus. Bunny jelas sedikit keberatan karena hal itu jelas akan membuat Klaus semakin marah. Namun Stephen terus membujuk Bunny untuk membantunya dengan memanfaatkan dendam dan kebencian Bunny pada Klaus. Di kediaman Elena, nampak Elena dan Alaric sedang berada di dapur. Beberapa saat kemudian Jeremy pun datang. Melihat kehadiran Jeremy, Elena lalu meminta penjelasan mengenai Jeremy yang telah dipecat dari Mystic Grill. Jeremy tak menanggapi itu. Lagi pula ia tak punya banyak waktu sebab Tyler sedang menunggunya. Mendengar
Mendengar nama Tyler, Elena jelas melarang Jeremy untuk pergi. Sementara Alaric menjadi heran sebab selama ini yang ia tahu Tyler dan Jeremy tak pernah akur. Elena tentu memiliki alasan melarang Jeremy berteman dengan Tyler. Selain Tyler adalah hybrid, ia juga sedang diperbudak oleh Klaus. Jeremy nampak tak mau mendengarkan Elena, namun Elena terus melarang Jeremy hingga akhirnya Jeremy pun memilih untuk tak pergi dan justru malah mengundang Tyler memasuki rumahnya. Sudah kepalang tanggung, kesempatan itu digunakan oleh Alaric untuk meminta penjelasan mengenai posisi Tyler pada Klaus. Tyler jelas masih memiliki rasa terima kasih yang besar terhadap Klaus karena membebaskan dirinya dari kutukan bulan purnama. Ia merasa hanya sekedar itu hal yang ia rasakan, meski pada dasarnya tanpa ia sadari semua hal yang ia lakukan jelas menguntungkan Klaus. Tyler masih dengan tegas menolak bahwa ia adalah budak dari Klaus karena ia masih merasa memiliki kehendaknya sendiri. Elena mencoba menguji Tyler. Bagaimana jika Klaus memerintahkan Tyler untuk menggoyak jantung Tyler sendiri? Dan jawaban Tyler jelas mengejutkan mereka. Tyler berucap bahwa Klaus pasti tidak akan menyuruhnya melakukan hal tersebut. Kalaupun Klaus menyuruhnya, maka pasti ia akan melakukannya. Tak dapat dipungkiri lagi, hal itu karena Tyler benar-benar telah diperbudak oleh Klaus, walau Tyler sendiri pun tak menyadarinya. Scene kemudian berpindah di kediaman Salvatore. Damon nampak didatangi oleh Klaus. Setelah menawarkan minumannya, Damon lalu meminta penjelasan mengenai Steven yang telah mencuri sesuatu dari dirinya. Setelah yakin Damon berkata jujur bahwa Damon tak mengetahui keberadaan Steven, Klaus lalu menjelaskan apa yang telah terjadi, di mana Steven telah mencuri keluarganya yang tertidur di dalam peti. Mendengar itu, Damon tak sedikit pun terkejut. Meski tak menyangka Steven melakukan itu, namun ia tak heran sebab begitulah Steven. Klaus lalu meminta Damon untuk mencari adiknya. Jelas Damon tak akan melakukan hal itu. Ia bukanlah budak dari Klaus. Penolakan itu jelas sudah diantisipasi. Klaus tahu Damon rutin mengkonsumsi Verven sehingga ia tak dapat memanipulasi pikiran Damon, dan Klaus pun tak berpikir untuk membunuh Damon sebab Damon adalah satu-satunya harapan Klaus menemukan Steven. Karena hal itu Klaus telah memiliki rencana lain. Saat itu Klaus nampak mengambil handphonenya dan lalu menghubungi seseorang dan memerintahkannya untuk melakukan aksinya. Scene kemudian berpindah di kediaman Elena. Nampak Jeremy baru saja menutup teleponnya. Jelas orang yang baru saja menghubunginya adalah Klaus. Saat bersamaan Tyler pun berpamitan dari tempat tersebut. Sedikit mendiskusikan tentang hubungan Tyler dan Klaus, mereka kemudian menyadari bahwa Jeremy telah pergi dari tempat tersebut. Dan yang membuat mereka terkejut, Jeremy pergi setelah melepas cincin magisnya. Elena dan Alaric lalu menuju luar rumah dan heran melihat Jeremy yang tengah berdiri di tengah jalan. Sesaat kemudian mereka terkejut ketika menyadari bahwa sebuah mobil tengah melaju kencang ke arah Jeremy. Alaric segera berlari menuju Jeremy. Sebelum tepat mobil tersebut menabrak tubuh Jeremy, Alaric telah berhasil mendorong tubuh Jeremy. Namun sebagai gantinya, tubuhnya lah yang tertabrak oleh mobil tersebut. Dan seperti yang kita duga, orang yang mengendarai mobil tersebut adalah Tony, anak buah dari Klaus. Jeremy yang juga menjadi heran lalu mendekati Elena, dan dari rangkaian kejadian tersebut, Elena sadar bahwa Jeremy tengah berada dalam manipulasi pikiran Klaus. Scene kemudian beralih di sebuah rumah. Klaus nampak memerintahkan anak buahnya untuk segera memperbaiki rumah tersebut, yang artinya selama pencarian Steven, Klaus akan menetap di Mystic Falls. Sesaat kemudian nampak Tyler mendatanginya. Tanpa basa-basi, Tyler lalu mengomentari tindakan Klaus yang hampir saja membunuh Jeremy. Tyler tahu bahwa Klaus ingin memberi peringatan pada Steven dengan menyakiti Elena dan lainnya. Namun Tyler kurang sepakat jika harus membunuh. Namun Klaus tentu tak menghiraukan pendapat Tyler tersebut. Baginya mengorbankan nyawa manusia adalah cara untuk mencapai tujuan. Di kediaman Elena, Damon kemudian datang untuk memeriksa Alaric yang rupanya telah tewas karena tabrakan tersebut. Untungnya saat itu Alaric menggunakan cincin magisnya, dan artinya mereka hanya menunggu waktu di mana Alaric akan bangkit kembali dari kematiannya. Damon lalu menyadari jika Jeremy tak lagi menggunakan gelang Verven-nya. Jeremy pun menyadarinya. Melihat itu, Elena tahu bahwa itu adalah perbuatan Tyler. Itulah mengapa Tyler mendekati Jeremy, yakni agar menjauhkan Jeremy dari Verven-nya di saat ia lengah. Karena tahu itu adalah ulah dari Klaus, Damon pun memberitahu bahwa hal itu terjadi karena Steven yang telah mengambil 4 peti mati berisi keluarga The Originals. Tak ingin hal yang lebih buruk terjadi, Damon pun menyarankan agar mereka segera menemukan Steven dan 4 peti mati tersebut dan lalu diserahkan kepada Klaus. Jeremy nampak tak setuju. Ia bangkit dan lalu penuh dengan emosi menolak hal tersebut. Ia telah muak dengan semua yang terjadi, dan Jeremy lebih memilih semuanya berkemas dan pergi meninggalkan kota tersebut. Usai melampiaskan amarahnya, Jeremy kemudian pergi. Elena lalu menyarankan agar mereka mengembalikan Rebecca pada Klaus. Damon tentu menolak hal itu. Baginya itu bukanlah pilihan, sebab ia tahu jika mereka mengembalikan Rebecca, maka hal yang pertama Rebecca lakukan adalah membunuh Elena. Elena kemudian tersadar akan cerita Bunny. Tanpa menunggu waktu, Elena segera menghubungi Bunny sembari memberitahu apa yang sedang terjadi. Bunny meminta Elena untuk tidak ikut campur, namun Elena menolak hal tersebut sebab Klaus baru saja hampir membunuh Jeremy karena peti tersebut. Mendengar itu, Bunny pun memberitahu keberadaan Steven. Tanpa membuang waktu, Elena dan Damon pun menuju tempat di mana Steven berada. Sayangnya Damon tak dapat memasuki tempat tersebut sebab Bunny dengan bantuan para penyihir memantrai tempat tersebut. Hanya Elena sendiri yang datang menemui Steven, dan tanpa basa-basi ia lalu minta Steven untuk mengembalikan peti berisi keluarga The Originals pada Klaus. Sayangnya Steven enggan melakukannya. Bahkan
meskipun Elena memohon dengan menceritakan tentang Klaus yang hampir saja membunuh Jeremy. Steven tak bergeming, bahkan dengan santai Steven berucap bahwa itu bukanlah masalahnya. Mendengar itu Elena lalu menampar wajah Steven sembari mengutuk Steven agar terbakar di dalam neraka. Elena lalu meninggalkan Steven. Di luar, Damon yang tahu hasil dari pertemuan Elena lalu menyuruh Elena untuk pergi dan membiarkan ia berbicara bersama Steven. Damon lalu berniat masuk. Setelah menguatkan dirinya, ia pun memasuki rumah tersebut. Sesampainya di dalam, Damon dengan kecepatannya lalu mendorong tubuh Steven dan membawanya keluar dari tempat tersebut agar ia leluasa untuk memberi pelajaran pada Steven. Saat Steven lengah, Damon lalu mematahkan ranting pohon dan lalu menusukkannya pada Steven sembari meminta penjelasan terkait Steven yang datang menyelamatkan Klaus di saat Damon hampir membunuhnya. Yang membuat Damon tak mengerti mengapa Steven menyelamatkan Klaus dan lalu malah mencuri keluarga Klaus. Steven dalam posisi terdesak lalu mencoba untuk membela diri. Klaus telah mengambil segalanya dari dirinya. Untuk itu, ia akan melakukan hal yang sama pada Klaus. Terkait ia yang mencegah Damon membunuh Klaus, itu ia lakukan untuk menyelamatkan Damon sendiri. Steven lalu mendorong tubuh Damon dan lalu mencabut ranting pohon yang menancap di tubuhnya. Damon tak mengerti maksud Steven menyelamatkannya. Steven kembali menjelaskan bahwa jika Damon membunuh Originals, maka Damon pun juga akan mati. Mendengar itu Damon pun bangkit. Sekali lagi ia menusukkan ranting pohon pada tubuh Steven sembari memperingatkan Steven untuk tidak lagi mencoba menyelamatkannya dan menggagalkan rencananya. Stop saving me. Berpindah pada Jeremy yang mendatangi Tyler sembari terus membidik Tyler dengan crossbow miliknya. Tyler memperingatkan Jeremy untuk tidak memulai pertengkaran dengan dirinya. Jeremy tak peduli, Tyler telah mengkhianatinya dan ia datang untuk membalas Tyler. Tyler mencoba untuk membela diri. Ia tak menyangka permintaan Klaus sampai harus membuat Alaric tewas. Klaus tak peduli pada siapapun, yang ia pedulikan adalah keluarganya kembali pada dirinya. Jeremy yang tak dapat menahan dirinya lagi lalu menembakkan crossbow tersebut. Tentu Tyler dengan mudah dapat menangkap anak panah tersebut, namun ia sama sekali tak berniat untuk membalas Jeremy. Jeremy lalu memperingatkan Tyler agar tidak buta mengikuti perintah dari Klaus, sebab jika Klaus telah menginginkan sesuatu maka pasti akan ada korban yang berjatuhan. Jeremy nampak ingin beranjak. Tyler yang sebenarnya menyadari kesalahannya lalu menghentikan langkah Jeremy dan lalu memperingatkan Jeremy untuk tidak ikut campur dan lebih baik mengamankan diri. Sebab seperti yang ia ketahui, Klaus nampaknya masih belum selesai berurusan dengan Jeremy. Scene kemudian berpindah di kediaman Elena di mana Alaric nampaknya telah bangkit dari kematiannya. Elena terlihat menemui Alaric, namun tiba-tiba saja Alaric memuntahkan darah dan lalu menyadari ada yang salah dari cincinnya. Baru saat kemudian dua orang petugas rumah sakit datang dan lalu mencoba untuk membawa Alaric ke rumah sakit. Sayangnya pada saat itu Tony telah memanipulasi para petugas rumah sakit dan menyuruh mereka untuk segera pergi. Tony lalu menawarkan darahnya agar bisa menyelamatkan Alaric, namun Tony hanya ingin memberikan darahnya jika Elena mengundangnya masuk. Elena tentu tak ingin gegabah, namun kondisi semakin kritis. Alaric nampak batuk dan kembali memuntahkan darah. Nampaknya tak ada pilihan lain bagi Elena selain mengundang Tony masuk dan menyelamatkan Alaric. Belum sempat hal itu terjadi, Tony kemudian tersungkur. Rupanya Jeremy telah menembaknya dengan panah crossbow yang berisi cairan vervain. Jeremy yang menyadari Tony belum tewas lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil pisau dapur. Di hadapan Elena, Jeremy tanpa ampun lalu menebas kepala Tony. Usai itu Jeremy kemudian bergegas untuk membawa Alaric ke rumah sakit. Elena yang melihat Jeremy melakukan itu tentu menjadi sangat terkejut. Kembali pada Damon dan Steven. Sampai malam hari mereka masih membahas masalah yang terjadi di antara mereka berdua. Banyak hal yang ingin Damon tanyakan, namun yang lebih penting adalah mengapa Steven mencuri 4 peti mati berisi para The Originals. Seperti yang kita ketahui, Steven melakukan itu karena ingin balas dendam atas perlakuan Klaus padanya, menjadikan keluarganya sebagai senjata untuk melawan Klaus. Damon sangsi rencana Steven tersebut akan berhasil, sebab satu-satunya kesempatan yang bisa membuat Klaus tewas setelah Steven gagalkan. Steven berpikir lain, ia tentu yakin masih ada cara untuk mengakhiri hidup Klaus, dan ia akan mencari tahu hal tersebut. Damon merasa tertarik. Ia kemudian menawarkan dirinya untuk ikut dalam permainan tersebut. Steven awalnya menolak, namun Damon meyakinkan Steven bahwa Steven sangat membutuhkan dirinya, setidaknya untuk pekerjaan kotor dan keji yang tak dapat Steven lakukan. Steven kemudian melunak. Ia menerima Damon, namun dengan syarat bahwa permainan itu hanya untuk mereka berdua. Damon tak boleh membawa Elena ikut campur dalam masalah tersebut, dan Damon pun menyanggupinya. Usai itu, Steven lalu mengajak Damon untuk masuk dan melihat hasil dari apa yang telah ia lakukan. Awalnya Damon ragu sebab tempat itu sangat tidak bersahabat dengannya.
Steven lalu meyakinkan Damon untuk tidak perlu khawatir sebab para roh penyihir telah menerima Damon sebab Damon telah berada dalam misi yang sama dengan dirinya. Sesampainya di dalam, Steven lalu menunjukkan Damon peti mati yang telah ia curi dari Klaus. Damon tak melihat apa-apa selain ruang yang kosong. Steven meminta Damon untuk melihat sekali lagi dan benar saja tiba-tiba 4 peti mati telah berada di tempat tersebut. Steven lalu menjelaskan bahwa hal itu karena para roh menyembunyikan peti tersebut. Itu agar supaya ketika Klaus datang, Klaus tak dapat menemukan peti tersebut. Roh para penyihir yang membantu Steven rupanya memiliki kehendak yang sama seperti Steven dan Damon, yakni ingin menghancurkan Klaus. Scene kemudian berpindah pada Alaric yang berada di rumah sakit. Nampak ia telah pulih sepenuhnya. Sesaat kemudian seorang dokter datang. Dia adalah Dr. Meredith Vale. Saya ingin teman-teman juga mengenalinya sebab dokter ini sedikit memiliki peranan yang penting dalam beberapa episode mendatang. Dr. Vale lalu menanyakan rasa herannya pada Alaric, di mana dari rekaman medis akibat kecelakaan tersebut 3 tulang rusuk patah dan geger otak yang hebat. Ia heran mengapa Alaric nampak sangat sehat dan seperti tak mendapatkan luka apapun. Alaric jelas tak dapat menjelaskannya dan tatkala ia akan pergi, Dr. Vale lalu menanyakan apakah Alaric memiliki malaikat pelindung atau Alaric adalah orang yang telah menukar jiwanya dengan iblis. Mendengar pertanyaan itu, Alaric menjawab bahwa ia telah berada di antara keduanya. Beralih di kediaman Salvatore, Elena terlihat membuka pintu. Rupanya Elena telah mengundang Klaus ke tempat itu untuk mengembalikan Rebecca pada Klaus. Nyawa Jeremy ditukar dengan Rebecca nampak sepadan bagi Klaus, namun Klaus ingin lebih dari sekedar Rebecca. Ia ingin peti berisi keluarganya. Elena jelas tak memiliki cara untuk mendapatkan itu. Ia sadar Steven tak akan mau memberikan apa yang ia minta. Untuk itu ia berbohong jika ia tak mengetahui keberadaan Steven. Elena merubah topik pembicaraan di mana ia memberitahu bahwa ialah yang telah menusuk Rebecca dan pastinya setelah Rebecca terbangun maka orang pertama yang akan Rebecca cari adalah dirinya. Sambil mencabut belati yang tertancap di tubuh Rebecca, Klaus berucap bahwa jika ia masih bisa mengontrol Rebecca. Lagi pula Klaus pun masih membutuhkan Elena, baik darahnya maupun informasi mengenai Steven. Elena kembali berkelit dan Klaus tahu Elena tengah berbohong. Meski tak lagi mengincar Jeremy, Klaus masih punya banyak stok untuk mengancam Elena, baik itu membunuh Bunny, Caroline dan juga Damon. Mendengar ancaman itu, Elena berbalik menyerang Klaus. Akibat ulah Klaus, Steven tak lagi peduli dengan dirinya dan juga orang yang pernah dekat dengan dirinya. Klaus telah merubah Steven menjadi seorang monster dan karena hal tersebut, Elena memastikan bahwa Steven bukan lagi urusannya, melainkan urusan Klaus sendiri. Tak lupa Elena pun juga memberitahu bahwa kemungkinan Rebecca tidak hanya mengincar dirinya, tapi juga mengincar Klaus sebab Rebecca telah mengetahui bahwa Klaus lah yang telah membunuh ibunya. Klaus nampak terdiam dan Elena usai mengucapkan itu, ia pun pergi meninggalkan Klaus. Beralih pada Alaric dan Jeremy, keduanya kemudian membicarakan mengenai cincin yang mengembalikan hidup Alaric namun tidak menyembuhkannya. Baginya tentu ada sesuatu yang salah dari kejadian tersebut, namun mereka tak ambil pusing. Yang Alaric khawatirkan adalah Jeremy yang nampak berubah begitu sangat drastis. Jeremy nampaknya telah menerima sepenuhnya keadaan tak normal yang terus-menerus menerpa dirinya. Bahkan ia telah berani memotong kepala seorang hybrid. Sementara Elena yang terlihat didatangi oleh Damon lalu memberitahu apa yang terjadi antara dirinya dan Klaus. Elena telah muak dengan segala hal yang terjadi dan berpikir untuk segera memperbaikinya. Ia bahkan tak dapat menerima kenyataan melihat Jeremy yang telah membunuh seorang hybrid di hadapannya. Bagi Elena, Jeremy layak untuk mendapatkan kehidupan normal. Damon lalu mendekap wajah Elena. Ia kemudian berjanji bahwa mereka akan baik-baik saja. Di tempat lain nampak Klaus yang tengah mendekati tubuh Rebecca. Klaus yang begitu berempati pada adiknya tentu tahu keinginan Rebecca yang sangat ingin tinggal menetap di suatu tempat. Dan saat keinginan Rebecca hampir terpenuhi, justru rahasia besar yang Klaus simpan malah menghancurkan keinginan tersebut. Klaus tak punya pilihan lain selain membiarkan Rebecca tetap tertidur agar tak menimbulkan masalah di kemudian hari. Saat Rebecca hampir terbangun, dengan segera Klaus kembali menusukkan belati tersebut ke tubuh Rebecca sembari berikrar bahwa jika waktunya tepat mereka akan kembali berkumpul. Sementara di kediaman Elena, Alaric dan Damon mendatangi Jeremy. Dengan berat hati Elena lalu meminta Damon untuk memanipulasi pikiran Jeremy agar pergi meninggalkan Mystic Falls dan mencari kehidupan baru. Itu Elena lakukan jelas untuk membuat Jeremy tetap aman dan mendapatkan kehidupan yang normal. Di tempat lain, Bunny dan Steven nampak mendatangi satu peti mati yang sangat berbeda. Bunny jelas sangat penasaran sebab peti itulah yang ada dalam mimpinya. Bunny berniat membukanya, namun Steven memberitahu bahwa Bunny hanya akan melakukan pekerjaan yang sia-sia sebab peti tersebut tak dapat terbuka. Steven telah melakukan berbagai hal pada peti tersebut yang bahkan tak meninggalkan goresan sedikit pun. Karena hal itu, Bunny paham bahwa peti tersebut jelas ditutup dengan mantra. Dengan mimpinya yang ia yakini sebagai petunjuk, Bunny pun berkesimpulan bahwa isi dari peti tersebut adalah jawaban dari semua keresahan dan teror yang Klaus lakukan terhadap mereka. Kembali di kediaman Elena,
Elena. Usai meminta Damon memanipulasi pikiran Jeremy, Elena merasa sedikit bersalah. Namun Damon meyakinkan Elena bahwa apa yang Elena lakukan adalah yang terbaik untuk Jeremy, dan itu jelas untuk menyelamatkan hidup Jeremy. Elena kemudian berterima kasih pada Damon atas semua yang telah Damon lakukan pada dirinya. Mendengar itu, Damon kemudian tersadar. Ia lalu menceritakan tentang Stephen yang telah menyelamatkan Klaus, di mana saat itu Stephen lakukan untuk menyelamatkan dirinya, dan lalu mencuri peti berisi para The Originals untuk menuntut balas pada Klaus. Elena jelas terkejut mendengar itu. Damon nampak menatap dalam pada Elena. Jelas tatapan itu menyeratkan rasa bersalah yang begitu besar. Kita tahu bahwa Damon masih menyimpan perasaan cinta yang besar pada Elena. Namun karena Elena adalah kekasih dari Stephen, tentu Damon tahu batasannya, dan ia tak ingin merasa bersalah karena mencintai Elena. Damon kemudian melangkah pergi, namun langkahnya terhenti dan kembali berbalik pada Elena. Kali ini Damon tak ingin peduli pada rasa bersalahnya tersebut, dan pada akhirnya Damon pun mencium Elena. Dan episode ke-10 season ketiga pun selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang masih setia menonton alur cerita The Vampire Diaries ini. Sampai jumpa di alur cerita episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk men-share video alur cerita ini ke media sosial teman-teman semua agar lebih banyak lagi orang yang menonton video alur cerita ini. Sekian dan terima kasih.